Sejumlah kalangan menyatakan publik menginginkan oposisi yang bermakna sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Partai Gerindra sebagai pengawal pasangan Prabowo Gibran yang saat ini masih unggul dalam perhitungan suara Pilpres 2024 disebut akan membuka ruang koalisi bagi kompetitornya. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita tergabung dengan Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Siang Mas Freddy. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia News Hour, Pak Ahmad. Pak Ahmad, melihat dinamika politik pasca pemilu 2024, sejauh ini pasangan calon 02 Prabowo Gibran unggul dalam perolehan suara dan diproyeksikan menang dalam satu putaran. Lantas apabila melihat kondisi ini, Partai Gerindra sebagai pengawal pasangan Prabowo Gibran membuka peluang nantinya untuk koalisi bagi partai kompetitornya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Ahmad? Ya, partai-partai politik saat ini, terutama di kubu 01 dan juga kubu 03, dihadapkan pada realitas ada gap elektoral yang sangat signifikan. Terutama ketika kemudian kubu 02, Prabowo Gibran mampu mencetak angka yang sangat spektakuler. Di angka 57, 58, atau bahkan ada yang mengklaim 60%. Nah, kalau misal kemudian dilakukan bentuk perlawanan secara konstitusional, dan kemudian dengan tudingan TSM terstruktur, sistematis, dan masif. Lalu kemudian kalau misalnya kita merujuk ke pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka kubu 01 dan kubu 03 harus menghadirkan sebuah bukti yang solid, valid, yang menjangkau 50% provinsi se-Indonesia. Nah, situasi itu tampaknya memang tidak mudah. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi sebuah realitas yang kemudian memaksa mereka, terutama partai-partai kelas menengah, termasuk yang mediocre secara elektoral, untuk kemudian membuka ruang negosiasi dan kompromi kepentingan dengan pihak yang menang. Di saat yang sama, ada situasi di mana kemudian partai menjadi pengusung dari capres yang menang sendiri, dalam konteks ini misalnya Partai Gerindra, dengan elektabilitas Pak Prabowo yang kemudian menyentuh angka 60%, katakanlah, ternyata tidak mendapatkan kutel efek yang memadai. Nah, situasi ini yang kemudian dalam perspektif capres terpilih, kepentingan utamanya untuk melancarkan proses pemerintahan yang baru dalam fase transisi kekuasaan adalah menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan. Nah, untuk menghadirkan stabilitas itu, maka kemudian dibutuhkan backup dari partai-partai di parlemen dengan angka selama ini kalau merujuk pada era Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, berada di angka sekitar 70% kekuatan politik di parlemen. Nah, ini yang kemudian tampaknya sudah mulai diendus oleh partai-partai politik di 01 dan juga 03 sebagian. Di 01 kita kemarin barusan melihat bagaimana Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, sudah menemui Pak Jokowi, dan tampaknya ini bukan pertemuan biasa tentunya, dan besar kemungkinan ini adalah bagian dari deal, negosiasi, sekaligus kompromi kepentingan untuk membawa gerbong Nasdem berada di kekuasaan lagi. Nah, ini situasi ini seolah kemudian mengkonfirmasi apa yang pernah disampaikan oleh capres nomor urut 1, Mas Anies Baswedan, bahwa banyak para pemimpin politik yang tidak siap dan tidak sanggup dan tidak tahan untuk menjadi oposisi, dan kemudian mereka memilih untuk berada di kekuasaan karena kalau berada di oposisi seolah, kata Mas Anies waktu itu, tidak bisa berbisnis. Nah, situasi ini yang kemudian seolah kembali menegaskan bahwa ada proses negosiasi yang seolah kemudian dimaknai sebagai sebuah kompromi, dan bukan hanya Nasdem, beberapa partai yang lain juga mencoba untuk melakukan itu, meskipun di saat yang sama, terutama di kubu 01, yang per hari ini seperti PKS, kemudian PKB, yang terkenal dengan jurus lepetnya, Ya. betul-betul mencoba untuk mempertanyakan kemenangan kubu 02, seolah kemudian ada pihak-pihak yang merasa terkhianati oleh manuver dari Nasdem itu sendiri. Terlebih ketika pertemuan antara Pak Jokowi kemarin bersama Pak Surya Paloh, menurut kader dari PKS, menurut kader dari PKB, ternyata tidak atas sepengetahuan mereka, sehingga kemudian tidak ada koordinasi antara partai-partai di dalam koalisi itu sendiri. Sehingga wajar kalau misal ada salah satu pihak yang merasa terkhianati. Mas Freddy. Hmm,
Baik, ini menarik karena tanpa adanya koordinasi lebih lanjut antara PKB, PKS, dan juga dengan Nasdem sendiri ini tiba-tiba langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tentunya ini menjadi pertanyaan juga apakah hubungan mereka sebagai salah satu koalisi ini baik-baik saja, Pak Ahmad. Namun sebelum itu kita akan melihat juga bagaimana kondisi saat ini sebelumnya bahwa Gibran Rakabuming Raka ini juga ingin sowan ke kubu 01 dan juga 03, namun dari pihak keduanya ini ingin menunggu hasil rekapitulasi terlebih dahulu, baru nanti mungkin akan ada perbincangan lebih lanjut atau pertemuan lebih lanjut. Akankah ini nantinya juga dapat menarik partai pendukung kubu 01 dan juga 03 untuk tertarik berkoalisi dengan kubu Prabowo Gibran, Pak Ahmad? Ya, tentu statement dari Gibran sebagai cawapres yang kemungkinan akan dinyatakan sah oleh KPU sebagai cawapres terpilih, maka agenda kepentingannya sama dengan capres terpilih, yaitu memastikan fase transisi pemerintahan di awal transisi kekuasaan nanti berjalan lancar. Untuk bisa mendapatkan itu praktis sekarang, kalau misal kita lakukan rekapitulasi hasil quick count, partai-partai yang berada di KIM, Koalisi Indonesia Maju, akumulasinya per hari ini berada di angka sekitar 42-45%. Dan angka itu tentu bukan angka dominan untuk mengamankan basis kekuatan di Senayan, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada turbulensi politik, tidak dibully, tidak dikerjain secara politik di kekuatan parlemen. Maka ini diakui atau tidak, kemudian membuka proses negosiasi, membuka ruang kompromi yang targetnya adalah membawa pemerintahan pada situasi yang stabil. Maka partai-partai seperti Nasdem sendiri, besar juga kemungkinan P3, saya yakin betul P3 tentu akan masuk di pemerintahan, karena partai-partai kelas menengah seringkali mereka tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka juga tidak didesain sedemikian rupa untuk kuat berpuasa dari kekuasaan. Karena berpuasa dari kekuasaan tentu ada cukup banyak konsekuensi, mulai dari aliran logistik politik sampai kepada kemudian stabilitas internal dan juga keutuhan partai di dalamnya. Maka partai-partai itu tampaknya sudah mulai bermanuver mencari titik potensi untuk melakukan bergabung dengan penguasa, dan hal itu dilakukan. Adapun yang kemudian perlu dicermati, PDIP sendiri tampaknya sedang mencoba di approach. Jadi ada political approach atau pendekatan politik dari kekuatan yang menang, baik dari lingkaran Pak Jokowi, termasuk dari lingkaran Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga kalau misal pemerintahan ke depan, Pak Prabowo Gibran misalnya, bisa mendapatkan atau meyakinkan kepada PDIP untuk masuk di pemerintahan, tentu proses pemerintahan akan jauh lebih Ya. stabil. Tapi saat yang sama situasinya tidak mudah karena ada banteng yang ketaton, ada banteng yang terluka, yang kemarin tudingannya juga sangat kuat, serangannya terhadap kekuasaan Jokowi juga sangat kuat, dianggap sebagai karakter otoritarian, dianggap sebagai kekuasaan yang mirip dengan Orde Baru, dan kita tahu Orde Baru adalah musuh terbesar dari Bu Megawati Soekarno Putri. Semua bergantung pada komunikator politik terdepan PDIP. Salah satunya Mbak Puan, Pak Jokowi, bahkan misalnya kepada Gibran yang per hari ini tidak ada status pemecatan langsung seorang Gibran dari PDIP. Kalau misal kemudian Mbak Puan mampu meyakinkan Bu Mega untuk menerima proposal ini, sebagaimana dulu Bu Mega membukakan pintu bagi Pak Prabowo untuk masuk di pemerintahan Pak Jokowi ketika pasca kalah di Pilpres 2019, maka kemudian Prabowo Gibran pemerintahannya akan jauh lebih stabil. Kalau PDIP masuk, besar kemungkinan yang akan dibiarkan berada di luar adalah PKS. Karena PKS adalah partai yang paling kencang menyuarakan narasi perubahan, menyuarakan narasi-narasi kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga kalau misal kemudian dilakukan manuver, agak sulit dilakukan itu. Yang kedua, yang agak tricky adalah PKB. PKB tidak memiliki gen oposisi, tetapi dalam proses Pilpres kemarin, PKB termasuk yang cukup intens secara politik melakukan serangan-serangan untuk mendelegitimasi kredibilitas pemerintahan, bahkan kepada pribadi Pak Jokowi. Soal etika, soal moral, soal konstitusi, hal itu disampaikan. Nah,
Kalau misal kemudian situasi ini kemudian bertambah dengan persepsi dari Pak Prabowo yang pada momentum koalisi sebelumnya merasa ditinggalkan oleh PKB yang konon kabarnya tidak ada yang pamit, tidak ada omongan Mhm, sama sekali sebelumnya, bahkan Pak Prabowo tahu itu dari konpres Sekjen Partai Demokrat kalau PKB sudah nyebrang, mhm, maka kalau misal kemudian ini menjadi titik kulminasi, bisa saja kemudian PKB mhm, akan dibiarkan di luar kekuasaan. Namun situasi ini masih cair, mhm, proses negosiasi akan terus dilakukan. Setidaknya, Mas Freddy, dari mhm. momentum ini sampai nanti menjelang tanggal 20 20 Maret, Oktober 2024, di mana Oktober. Prabowo Gibran akan Mhm, dilantik sebagai cawapres terpilih. Jika mhm, kemudian dianggap sah, dinyatakan sah, baik oleh KPU maupun kalau misal ada sengketa pemilu, mhm. tentu oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, berarti ini masih cair, masih dinamis ya Pak Umam kalau melihat kondisi dinamika politik saat ini bisa saja PKS dan juga PKB ini bisa bergabung juga menjadi oposisi ataupun juga sebaliknya. Nah, kalau melihat kondisi yang berseberangan ini dan juga melihat angka-angka yang eh, dari perhitungan sementara antara Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN dan juga Partai Demokrat ini sejauh ini seperti Pak Umam bilang itu adalah di titik angka 42 hingga 45%. Sedangkan untuk yang berseberangan yaitu ada PDIP, Nasdem, PKB, dan juga PKS ini kurang lebih di angka 46%. Jika koalisi nantinya ini terbentuk ulang, apakah ini berarti koalisi ini cenderung partai-partai yang merapat untuk mencari aman dan juga pemerintahan lebih aman karena tidak ada kondisi yang tumpang tindih karena tadi seperti yang disebutkan di era SBY dan juga Jokowi adalah di 70% angkanya untuk di parlemen sendiri, Pak Umam. Iya, Mas Freddy, dalam konteks ini koalisi itu dibentuk kemudian bukan lagi dengan karena persamaan visi, misi, Mhm, platform, program dan lain sebagainya. Per hari ini kalau misal kemudian proses pembentukan koalisi semakin solid, maka kemudian itu sudah mulai diwarnai oleh oportunisme, mhm, pragmatisme, dan juga kalkulasi politik praktis. Meskipun tentu akan dibalut dengan narasi persatuan, mhm, narasi rekonsiliasi, dan lain sebagainya. Tetapi bagi mereka yang kalah, kemudian nyebrang ke berpihak kepada yang berkuasa, mhm, narasi tentang oportunisme dan juga pragmatisme itu adalah sebuah realitas. Meskipun di saat yang sama seharusnya mereka juga memiliki sense untuk memahami rasa, hati, dan juga aspirasi masyarakat mhm, yang memilihnya. Jangan sampai kemudian kemarin menarasikan perubahan, menghantam kekuasaan yang berjalan misalnya tidak sesuai dengan etika, tidak bermoral. Lalu kemudian sekarang mereka bergabung, pertanyaan masyarakat tentu akan sama. Siapa yang kemudian tidak beretika dan tidak bermoral? Apakah kemarin klaim-klaim itu hanya sebuah gimmick mhm, murahan, ataukah hanya sebuah selepetan yang sebenarnya tanpa makna, atau apa? Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ujian serius bagi etika, bagi komitmen perjuangan, termasuk juga komitmen dalam berdemokrasi bagi partai-partai politik yang kemarin berkontestasi. Jangan sampai kemudian masyarakat ditipu sedemikian rupa ketika kemudian kampanye dinyatakan narasi yang berbeda, tetapi begitu kemudian suara sudah dipilih, ternyata sikapnya juga berbeda lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi uji coba dan kita akan melakukan mhm, pembuktian bersama-sama, terutama di momentum ke depan, mhm. ketika pasca rekapitulasi, suara kursi di parlemen sudah ditentukan, lalu pertanyaannya apakah mereka, partai-partai politik yang kalah dalam konteks pilpres, mampu dan sanggup berpuasa dari kekuasaan, Mhm. ataukah mereka mencari titik selamat untuk bergabung dengan kekuasaan.